Halo semuanya, dan selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kalau Anda seorang pendidik yang lagi dengerin ini, kemungkinan besar Anda sering banget merasa kelelahan kan? Dan jujur saja, itu bukan karena Anda kehilangan semangat mengajar, sama sekali bukan. Tapi karena tumpukan beban administratif yang rasanya nggak ada habis-habisnya. Kertas kerja, laporan, birokrasi, semua itu seringkali merampas waktu berharga yang seharusnya bisa Anda pakai buat benar-benar berinteraksi sama murid-murid di kelas. Tapi tenang dulu, ada angin segar nih. Berdasarkan naskah akademik terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk tahun 2025, kita bakal membedah sebuah solusi praktis yang dijamin bikin lega para guru. Namanya pembelajaran mendalam. Oke, biar nggak penasaran, yuk kita langsung bahas peta jalannya. Pertama, kita akan melihat tantangan ruang kelas saat ini. 2, pendekatan pembelajaran mendalam. 3, prinsip utamanya. 4, praktek kelas holistik. 5, transformasi peran guru. Dan yang keenam, sekaligus bagian yang paling ditunggu-tunggu, gimana caranya kita bisa mengurangi beban dan meningkatkan interaksi. Masuk ke bagian pertama, yaitu realitas tantangan ruang kelas kita saat ini. Kita harus berani menghadapi kenyataan ya. Sistem pendidikan kita itu lagi ada di fase krisis pembelajaran. Dan salah satu akar masalah terbesarnya adalah sistem yang secara nggak sadar justru membebani guru. Guru-guru kita terjebak dalam pusaran tugas administratif yang secara aktif menghalangi mereka untuk fokus pada interaksi sejati dan ngebangun cara berpikir kritis siswa. Perbedaannya tuh benar-benar drastis banget. Cara lama itu luar biasa melelahkan. Kita terlalu fokus pada hafalan, pembelajaran yang dangkal, siswa belajar secara pasif, dan ujung-ujungnya buruk kelelahan ngejar target kurikulum plus numpuknya laporan. Nah sebaliknya, tujuan baru kita yaitu pembelajaran mendalam punya fokus yang beda total. Fokusnya digeser ke pemecahan masalah yang aktif, pemikiran kritis, dan guru yang perannya benar-benar jadi fasilitator. Dan yang perlu saya garis bawahi dari awal banget, ini sama sekali bukan kurikulum baru yang bikin pusing loh. Ini murni perubahan pola pikir dan pendekatan dasar kita dalam mengajar. Bagian kedua, pendekatan pembelajaran mendalam sebagai fondasi perubahan. Jadi, apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam itu? Sederhananya, ini adalah sebuah pendekatan yang hadir untuk memuliakan dua aktor paling penting di ekosistem sekolah, yaitu siswa dan pastinya Anda para guru. Secara teori akademisnya, pembelajaran mendalam itu menciptakan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan secara holistik. Tapi yuk kita terjemahkan ini ke bahasa ruang kelas sehari-hari. Intinya ada di 3 kata kunci tadi, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ini udah bukan zamannya lagi kita menjejalkan ribuan fakta ke kepala anak-anak. Ini tentang gimana kita bisa melibatkan seluruh aspek kemanusiaan mereka, mulai dari pikiran, perasaan, apresiasi estetika, sampai fisik mereka secara utuh dan selaras. Nah, kita beranjak ke bagian ketiga, 3 prinsip utama yang jadi jantungnya ruang kelas. Ketiga kata kunci yang saya sebut tadi, itu bukan cuma jargon pendidikan yang keren di atas kertas ya. Ini adalah 3 pilar utama yang bisa banget Anda jadikan panduan berurutan waktu bikin RPP atau rencana pelajaran harian. Cara kerjanya tuh saling menguatkan satu sama lain. Pertama, berkesadaran. Artinya, siswa hadir sepenuhnya di kelas, mereka tahu persis apa tujuan mereka belajar hari itu, dan mulai bisa ngatur diri mereka sendiri. Kedua, bermakna. Siswa nggak cuma ngapalin teks di buku cetak, tapi mereka bisa ngehubungin informasi baru itu sama apa yang terjadi di dunia nyata. Ketiga, ini yang super krusial, menggembirakan. Kalau lingkungan belajar itu aman, bebas dari rasa takut salah, dan penuh emosi positif, otomatis rasa ingin tahu dan motivasi intrinsik dari dalam diri anak bakal meledak. Hasilnya, retensi ilmu mereka bakal ningkat tajam tanpa perlu kita paksa-paksa. Masuk ke bagian keempat, praktik kelas holistik lewat filosofi olah. Terus gimana dong cara mewujudkan prinsip-prinsip keren tadi ke aktivitas konkret sehari-hari? Kita bakal pinjam filosofi holistik yang sebenarnya udah diajarkan sama Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Nah, filosofi tingkat tinggi ini sebenarnya gampang banget diaplikasikan langsung di kelas Anda besok. Misalnya, olah pikir. Ini bukan berarti guru ceramah satu arah di depan kelas ya. Coba deh, kasih tantangan nyata, kayak minta anak-anak ngitung anggaran buat pentas seni sekolah. Terus, olah hati. Ini bisa berupa proyek penggalangan dana atau sekedar sesi ngobrol di mana anak-anak merefleksikan rasa empati dan tanggung jawab moral buat teman mereka yang lagi kesusahan. Kalau olah rasa, ajak aja mereka bikin proyek seni dari daur ulah sampah buat mempercantik kelas. Jadi mereka belajar apresiasi keindahan sekaligus harmoni sosial. Terakhir, olahraga buat mastiin ketangguhan mental dan fisik lewat permainan kerjasama tim. Benar-benar pendidikan yang membentuk manusia seutuhnya kan?
Kalau praktek holistik yang membumi tadi udah jalan, ada satu hal luar biasa yang bakal terjadi. Ruang kelas Anda bakal jadi hidup banget. Pembelajaran itu digerakkan sama rasa ingin tahu alami anak-anak, ditambah kolaborasi yang erat. Anda bisa mulai pakai kelompok-kelompok kecil, bikin proyek bareng, dan ngasih kebebasan buat siswa ngeksplorasi ide yang kompleks di lingkungan yang aman. Mereka nggak lagi cuma duduk diem dengerin, mereka lagi sibuk membangun pengetahuannya sendiri. Bagian kelima, transformasi peran guru. Tentu aja, kalau siswanya udah berubah jadi pembelajar aktif, peran Anda di ruang kelas juga wajib ikut berevolusi. Anda udah nggak perlu lagi jadi satu-satunya sumber kebenaran absolut yang berdiri di depan kelas bacain buku teks. Anda sekarang punya 3 peran baru yang dampaknya jauh lebih besar. Pertama, sebagai aktivator. Di sini Anda harus nahan godaan buat langsung nyuapin jawaban ke anak. Pancing dong dengan pertanyaan tajam yang maksa mereka mikir lebih kritis. Kedua, pembangun budaya. Anda yang bertugas mastiin ruang kelas itu aman secara psikologis, jadi anak nggak akan pernah takut ditertawakan kalau mereka berpendapat atau bikin salah. Dan ketiga, kolaborator. Anda ngasih umpan balik 2 arah secara konstan, plus bermitra sama orang tua dan lingkungan sekitar buat memperkaya pengalaman belajar anak di luar sekolah. Nah, akhirnya kita sampai di bagian ke-6. Kurangi beban, tingkatkan interaksi lewat dukungan sistemik. Saya tahu banget apa yang terlintas di pikiran Anda sekarang. Wah, kedengarannya sih ideal banget. Tapi kapan saya punya waktu buat ngurusin proyek dan diskusi kalau kerjaan administrasi saya masih setumpuk gunung? Dan disinilah inovasi kebijakannya benar-benar terasa. Sistem pendidikannya itu sendiri sekarang lagi dirombak buat mendukung Anda. Bayangkan sebuah piramida struktur pendidikan, tapi posisinya dibalik. Dulu guru itu ada di posisi paling bawah kan, sering banget tertindih tuntutan dari kepala sekolah, Pemda, sampai kementerian. Sekarang modelnya dibalik total, guru ditaruh di posisi puncak. Seluruh struktur birokrasi di bawahnya, dari kepala sekolah sampai pemerintah pusat, fungsinya sekarang jadi penyokong. Tugas utama sistem adalah memfasilitasi dan menyingkirkan hambatan supaya kerjaan Anda di ruang kelas jadi jauh lebih gampang. Dan coba denger ini. Ini adalah kebijakan yang paling ditunggu-tunggu dan super melegakan. Aturan kaku soal wajib mengajar 24 jam tatap muka, itu sekarang diredefinisi secara cerdas. Semua kerjaan esensial Anda di luar kelas yang mendukung pembelajaran mendalam, kayak ngerancang proyek, nganalisis kebutuhan siswa, ngasih umpan balik personal, atau diskusi sesama guru, sekarang itu diakui dan dihitung secara sah. Anda akhirnya dapat ruang bernapas yang emang pantas Anda dapatkan selama ini. Jadi, poin krusialnya adalah pemerintah benar-benar lagi ngejalanin 3 hal transformatif ini. Ngurangin laporan administratif yang nggak perlu dan tumpang tindih, mangkas beban kurikulum yang kepanjangan biar Anda bisa fokus ngajar materi esensial aja, dan meredefinisi jam kerja Anda. Ketiga dukungan ini punya satu tujuan, mengembalikan waktu berharga Anda. Dengan begini, Anda punya kemewahan waktu buat berdialog, ngedengerin, dan benar-benar mendidik anak-anak pakai pembelajaran mendalam tanpa harus stres dikejar-kejar deadline birokrasi. Kita semua tahu, perubahan besar emang nggak terjadi dalam semalam. Tapi perubahan itu selalu bisa dimulai dari langkah-langkah kecil di kelas Anda besok pagi. Dengan beban sistemik yang pelan-pelan udah mulai diangkat dari pundak Anda sekarang punya kebebasan buat ngehidupin lagi kegembiraan dalam proses ngajar-mengajar. Jadi, yuk kita renungkan sebentar. Praktek kecil berbasis olah pikir atau olah hati seperti apa yang bakal Anda bawa ke depan murid-murid Anda besok. Terima kasih udah ngabisin waktu bareng di sesi bedah materi ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.